Sorloth menurut gua itu adalah opsi kedua setelah Kolomuani. Meskipun belakangan muncul berita kalau Juve sebenarnya ingin mendatangkan dua-duanya, Kolomuani juga, Sorloth juga, karena untuk dijadikan sebagai backup. Salah satu ada yang dijadikan sebagai backup. Dan kemungkinan besar Juve juga akan menjual David dan Openda juga ingin dijual gitu. Jadi harapannya di musim depan Juve punya dua striker bertubuh besar, bertubuh jangkung, Kolomuani dan Sorloth. Pemain inti kita dari musim lalu dan terus ditambah Busan diganti dengan Sorloth, menurut gue sudah cukup. Kita tinggal cari penambal misalnya, ya kan kita tahu kita mau cari pengganti kiper ya, gimana yang bikin kita apa ya istilahnya ya dari Sorloth menjadi salah satu incaran utama Juventus untuk minggu-minggu ini jadi hot topic pengganti Vlahovic ya. Apakah memang benar Sorloth ini benar-benar akan dikunci menjadi pemain Juventus di musim 26-27? Nah, ini yang mau kita bahas bersama gua Jeki dan dua teman gua hari ini. Ada siapa? Dengan yang pakai jersey Juventus dulu deh. Gue Poundra Juventini dari Norwegia. Yoi, Viking dong. Yoi, habis foto kemarin Piala Dunia. Tapi lu kayaknya yang dijajah Vikingnya ya. Karena Italia dibantai ya 3-0. Udah Vikingnya ya. Oke, itu dari Poundra. Terima kasih Poundra yang selalu hadir bersama Suara Juventini. Dan satu lagi dengan siapa? Halo Sobat Juventini, gue Rido Juventini dari Bogor, Cap Padang. Yoi, Bogor Cap Padang. Gimana tuh Bogor Cap Padang ya? Nah, Rido ini adalah membership kita ya. Selalu sering gue promosikan bahwa membership kita punya kesempatan untuk ngobrol di sini. Tapi kalau teman-teman ngerasa, gue nggak pede ini depan kamera, nggak apa-apa. Belum waktunya nggak apa-apa. Nanti bisa join di grup kita. Karena grup kita itu dari subuh sudah mulai ngomongin Juve sampai jam tahajud masih Juventus. Luar biasa pokoknya ngomongin Juventus all day long ya. Nah, terus juga di situ kita ada QR ya, QR-nya kalian boleh scan, nanti di situ kalian boleh sumbang supaya Suara Juventus ini eksis sampai akhir zaman. Karena akan terus sampai akhir zaman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa mengikuti dan mensupport seluruh kegiatan Suara Juventus ini. Oke, kita langsung aja ya bahas tentang Sorloth ini. Ndra dan Rido siap ya? Siap. Oke, gue melihat pertama kali Sorloth ini, kalau gambaran gue ini kayak bukan pemain bola ya. Gue melihatnya ini kayak apa ya? Kayak tentara ya, kayak tentara Uni Soviet. Nggak ada postur-postur pemain bolanya yang biasanya anak muda, gondrong, tatoan. Ini orang kayak bukan hidup di era sekarang deh. Ya kan, tinggi, cepak, badan gede. Ya mirip, kalau dia ngaku orang Rusia kayaknya lebih cocok deh dibanding jadi orang Norwegia ya. Ya itulah dia yang namanya Alexander Sorloth. Namanya baru beredar di 2 musim terakhir ini karena kebetulan main di Atletico Madrid. Namanya mengangkat dan sehingga Juventus melirik ke Alexander Sorloth ini. Pencapaian dia cukup baik ya, 19 gol di all kompetisi. Tapi 19 gol ini dengan catatan dia tidak sepenuhnya bermain inti. Nah, ini yang menjadi menarik ketika dia mampu memproduksi banyak gol tapi bukan sepenuhnya pemain inti, berarti berangkat dari pemain cadangan, artinya pemain ini punya sesuatu. Nah, Juventus langsung belum mengikat, maksudnya menseriusi keputusan ini atau transaksi ini atau perjanjian ini, dan kelihatannya Juventus sudah punya cara jalannya, yaitu dengan cara kebetulan di Atletico Madrid ada pemain kita nih, ya Nico Gonzalez dari bermain Atletico Madrid kita pinjamkan, tetapi apakah nanti kita akan menambah lebih atau tidak? Nah, itu yang mungkin bisa kita diskusikan. Bahkan Juventus sudah memberikan kontrak sampai 2030 dengan gaji 4 juta euro. Jadi ketertarikannya nih bukan cuma sekedar ketertarikan awal, tapi sudah mengkerucut untuk ngebungkus Alexander Sorloth di musim ini. Nah, pertanyaannya buat Poundra, apakah dengan memasukkan Nico Gonzalez ya sebagai transfernya Sorloth, apakah ini otomatis bahwa Juventus sudah memberikan prioritas target kepada Sorloth yang bakal jadi striker utama Juventus musim depan, atau Sorloth masih menjadi opsi belum jadi utama-utama banget nih? Apakah masih posisinya masih
aku masih lihat-lihat aja lah window shopping, atau kalau sudah melihat bahwa ini sudah menjadi prioritas utamanya Juventus? Silakan Pondra. Prioritas utama itu kan sebenarnya masih tetap ke RKM ya, Kolomuani. Jadi dari musim lalu kita udah selalu mengincar Kolomuani, nggak dapet-dapet. Dan di musim dingin kemarin juga diincar lagi nggak dapet. Sampai sekarang di musim panas yang sekarang Mercato masih diincar lagi nih. Dan memang itu kebutuhannya Spalletti. Spalletti ini kan memang sudah ngeplot ya. Dia pengen striker nomor 9 yang badannya besar, target man. Nah, itu kan sebenarnya ada di profil Vlahovic. Ternyata kan kita sama Vlahovic kan berpisah jalan. Artinya butuh ada dua striker harusnya. Dua striker bernomor 9, satu sebagai striker utama dan satu sebagai striker cadangan. Nah, inceran utamanya Juve kan sebenarnya masih tetap RKM. Apalagi RKM dengan gaya tubuh tinggi, postur tinggi, berani turun ke belakang, bisa jadi target man juga, bisa main ngelebar. Ini artinya incaran utamanya tetap si Kolomuani. Nah, Sorloth menurut gua itu adalah opsi kedua setelah Kolomuani. Meskipun belakangan muncul berita kalau Juve sebenarnya ingin mendatangkan dua-duanya, Kolomuani juga, Sorloth juga, karena untuk dijadikan sebagai backup. Salah satu ada yang dijadikan sebagai backup. Dan kemungkinan besar Juve juga akan menjual David kan, David dan Openda juga ingin dijual gitu. Jadi harapannya di musim depan Juve punya dua striker bertubuh besar, bertubuh jangkung, Kolomuani dan Sorloth. Nah, Kolomuani ini kan sebenarnya masih agak susah ya komunikasi dengan PSG, harganya juga PSG mintanya masih tetap tinggi 40 juta, 35 40. Nah, sementara di si Sorloth ini kebetulan harganya mungkin tidak semahal Kolomuani dan di situ Juve juga punya Nico Gonzalez. Itu yang sebenarnya mungkin dalam aspek prioritas secara Mercato akhirnya sekarang jadi Sorloth yang lebih diutamakan dari aspek prioritas siapa duluan yang bisa kita dapetin nih. Tapi kalau dari aspek kebutuhan tim, gue melihatnya lebih ke Kolomuani. Kolomuani ini yang lebih cocok, lebih profil nomor 9 dan yang dibutuhkan oleh Spalletti. Sepertinya Kolomuani yang dari kemarin, dari minggu di tahun lalu udah terus dikejar. Cuman sayangnya susah negosiasinya alot dan kita sekarang punya opsi yang kedua Sorloth dan kita punya pemain yang ada di situ Nico Gonzalez. Jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan barter atau minimal buat bahan diskonan gitu ya. Nah itu yang gue melihatnya di situasi seperti itu. Dan kabar terbarunya itu Juve bahkan sudah personal agreement ya baru aja fresh from the oven beberapa beberapa jam yang lalu kabarnya sudah personal agreement nih antara Juventus dengan Sorloth. Nah sekarang pembicaranya sudah di level klub. Kira-kira harga pastinya berapa? Apakah Nico Gonzalez dimasukkan ke dalam skema transfer? Kita masih belum tahu, belum ada kabar terbaru. Ya kita tunggu aja gimana perkembangannya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi menurut lu bahwa sebenarnya kalau prioritas secara taktikal lebih ke RKM ya, Betul, tapi betul. kalau ngelihat situasi Mercato Ya, jadinya malah lebih duluan si Sorloth ya. ya, betul. Nah, tapi apakah memungkinkan nanti RKM juga datang kalau menurut lu? Ya, kalau komitmennya Juve udah pernah bilang kalau kita berniat dua-duanya datengin, ya berarti mungkin aja bisa datang gitu kan dengan skema satu pinjaman loan atau Iya, iya, gimana kita iya. nggak tahu ya. Ya, tapi Tapi waktu kan masih udah panjang ngomongnya sih. kan gitu. Iya, waktu kan masih panjang kita bisa lihat. Iya, iya. Oke. Perpanjangan kontraknya Kolomoni sendiri kan juga makin lama makin habis kan. Dia Iya, benar. 2027 kalau nggak salah kan. Siapa tahu aja PSG udah bisa mulai goyang. Oke. Ya, thank you Indra. Ya, jadi menurut Pondra itu tadi karena situasi yang berpihak kepada Sorloth bahwa dari sisi Atletico-nya juga ingin melepas, terus di situ juga kita kebetulan ada Atletico dan ini menyambung ke pertanyaan ke Rido ya bahwa apakah paket mensertakan Nico Gonzalez yang nanti mungkin bisa bertambah karena Nico Gonzalez ini maunya dihargain murah sama Atletico. Juventus sih biasanya 30 juta euro tuh targetnya buat Nico, tapi Atletico 20 terakhir ya? tuh 20. Jadi 20. kemungkinan kalau si Sorloth 30, Nico 20, kemungkinan Nambahin Juventus 10. bisa bertambah. Nah, Ya. dengan situasi struktur transfer kayak seperti ini, win-win solution nggak nih buat Juventus dengan mengambil Sorloth tapi harus nambah? Ya kalau dari gue ya, tadinya gue mikirnya itu pertukarannya tuh impas ya antara Sorloth dan Ya itu Nico, bagus banget emang. nggak ada tambah. Itu gue oke banget gitu ya. Tapi ketika gue tahu itu Juve harus nambah untuk pemain yang umurnya juga lebih tua dari Nico gitu ya, dan itu statusnya juga bukan pemain inti, ya gue kalau dari gue pribadi kalau dari segi apa ekonominya sih gue agak gimana gitu ya. Pasti apa istilahnya akan makin memberikan keuangan Juve lagi gitu. Dan gue setuju tadi mending kata
Bung Pondra tadi ya, yang paling benar itu kita ngambilnya RKM gitu. Karena apa ya? Kalau ada RKM, Yildiz itu akan berkembang gitu. Dia akan ngeling gitu. Sedangkan kalau harga Sorlot, Yildiz itu adalah pelayannya Sorlot gitu. Dan Sorlot nggak ya, kalau gue ngelihat perkembangannya Sorlot ini ya kan, sama kita juga baru, gue pun juga baru ngelihat Sorlot itu tahun lalu. Ketika gue lihat, gue kaget lah, ternyata di Norwegia ada 2 Haaland gitu ya. Dan seorang ini ternyata badannya lebih lebih besar dari Haaland kalau gue lihat. Maksudnya lebih tegap dari Haaland gitu. Ya, kalau kalau Sorlot itu ada ya oke lah, Yildiz dan Cico oke. Cico memang stylenya adalah pelayan, sedangkan Yildiz kan enggak gitu. Dia masih harus berkembang, dan dia juga jadi nomor 10 sejati yang bukan hanya pelayan, dia juga harus bisa jadi istilahnya ya, bandiera ya. Nah, kalau dengan Sorlot agak akan terhambat ini Yildiz gitu. Ya cuman kalau untuk kebutuhan Juve sekarang ya, kita bisa lihat dari tahun lalu ketika kita main dengan Joe David dan hanya Openda, ya kayak gitulah. Tidak ada striker kita yang ganas, tapi Vlahovic main berapa pertandingan terakhir aja di level Vlahovic aja bisa gacor gitu. Kita sangat butuhkan Sorlot dari posisi itu. Cuma kalau dari ekonominya gue agak mikir gue, ngapain kita harus nambah 10 juta gitu. Mudah-mudahan deal ini bisa, ya kalau nambah 5 juta oke lah gitu. Oke. Ya, nanti tinggal tergantung Komoli atau Otolini sejauh mana nego sama Atletico Madrid ya. Karena Atletico Madrid tuh mau ngenembak si Nico-nya tuh murah. Ada Nico-nya juga nggak pemain utama juga sih. Maksudnya dia cadangan. Itu yang bikin repot. Kecuali kalau dia pemain inti, terus dia berkontribusi banyak, itu mungkin bisa di begging-begging lagi ya, bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kalau gue pribadi, gue melihat bahwa situasinya adalah urgensi. Ketika Juventus sudah mengatakan tidak pada Vlahovic dengan kemarin dia tidak deal di gajinya, berarti Juventus tidak punya striker. Gue menganggap tidak punya striker. Openda nggak ada gol, David juga masih gitu-gitu aja, jadi nggak punya striker. Jadi posisi mendatangkan Sorlot hari ini menjadi urgensi. Dan gue berharap urgensi ini sudah bisa dibungkus di minggu ini sebelum berangkat Piala Dunia. Sebelum memulai Piala Dunia, mereka mau udah nyampe ya. Karena kenapa? Karena ketika Sorlot nanti main di Piala Dunia, kebetulan Sorlotnya bagus nih. Sorlotnya bagus, ngegolin, whatever Jadi naik itulah. harganya. Jadi naik harganya. Kan jadi masalah kembali kan gitu. Jadi Juventus jadi mau strikernya siapa? Gitu. Jadi memang penting menyelesaikan transaksi ini di minggu ini sebelum dia tanding di Piala Dunia untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah dilepas ke klub lain gitu. Jadi lebih ke urgensinya sih gue melihatnya. Kalau misalkan seandainya Vlahovic masih nego-nego terus ngincar Sorlot sih masih oke. Ini kan maksudnya Vlahovicnya udah cut kan. Jadi udah nggak punya striker kita. Jadi otomatis minggu ini harus dibungkus dari Sorlotnya sendiri. Nah, sekarang kita masih ngomongin Sorlot, tapi ngomongin tentang atributnya ya. Bahwa kita mengenal Sorlot lebih dalam, bahwa Sorlot ini memang striker target man ya. Poacher sejati nomor 9. Secara postur tahu sendiri dia tinggi, berarti dia banyak memanfaatkan bola heading. Terus penyelesaian akhirnya cukup efisien, terbukti dengan XG-nya cukup besar. Jadi artinya ketika dia di dalam kotak penalti dapat bola-bola tap in juga bagus. Kayaknya Norwegia itu strikernya belajar tap in bagus deh. Kan Haaland itu kan bagus tap innya dia. Kalau dapat crossing, dapat bola terobosan, dia sekali shootnya bagus tuh. Kayaknya striker Norwegia bagus nih SSB buat striker. Kakinya lebih panjang dari David, bro. Nah, tetapi selain finishing yang memang efisien dari seorang Sorloth, ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah mengenai hal assist, bagaimana menciptakan progresi bola, bagaimana melink up, bagaimana Sorloth terlibat dalam membangun permainan. Nah, ini yang menjadi masih koreksi dalam atributnya Sorloth. Nah, pertanyaannya kan adalah nanti apakah Spalletti hanya ingin menggunakan Sorloth sebagai target man saja, yaitu hasil akhir dari serangan menuju Sorloth, atau bagian dari permainan. Nah, ini yang menarik buat dibahas ke Pondra. Nah, bagaimana melihat Sorloth sendiri yang relatif minim nih dalam membangun serangan. Jadi lebih kepada ya udah layaknya striker tahun 90-an, menerima bola, mencetak gol. Tidak benar-benar ikut membangun build up dari bawah segala macam, drop lebih banyak ke bawah kayak misalkan RKM tadi yang lo sebut. Nah, apakah Spalletti sudah siap dengan seperti itu, ataukah sebenarnya ini masih bisa lagi di Spalletti
Spalletti gunakan taktik lain atau seperti apa lu lihat dengan penyusuan atribut yang tadi yang gue sebutkan tadi? Silakan, Bang. Ya, kalau gue melihatnya Spalletti ingin menggunakan Sorloth itu sebagai benar-benar target man ya, yang cara mainnya ya masih konvensional, konservatif. Jadi Sepertinya dia ingin benar-benar di depan aja ya. iya, seperti dan waktu itu kan juga si Spalletti sempat ngomong kan dia dia mendambakan striker yang dia ingin mengulangi kesuksesannya dia waktu bersama Napoli bersama Lukaku ya kalau nggak salah ya striker waktu itu ya. Osimhen dong. Tim hand. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Ya, Osimhen. jadi striker yang memang ada di striker nomor 9 lah, prolific striker yang nomor 9 ada di depan gawang, maut. Ya dia ingin mengulangi itu gitu bersama Napoli. Jadi dambaannya dia kan sebenarnya ya memiliki striker yang bertubuh besar, tajam di depan kotak penalti, ya bisa tap in segala macam. Sebenarnya Vlahovic sendiri kemarin ketika dia sudah fully fit ya, itu kan sebenarnya sudah terlihat ketika Vlahovic bisa mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan, 5 pertandingan terakhir kan. Hmm. Lawan Verona, lawan Torino 2 gol, lawan Lecce. Itu kan sebenarnya sudah terlihat. Mungkin itu maunya Spalletti gitu. Emang lo better nunggu di kotak penalti aja nerima umpan gitu. Nah, cuman kan kita masih tetap menebak-nebak ya. Ini kan Spalletti masih ngomong-ngomongan di media. Entah bagaimana kondisi di lapangannya seperti apa itu juga kita belum tahu. Dan juga ya again lagi tadi kita juga udah sempat bahas kan Juve memang idealnya memang bersama Kolomuani yang secara permainan lebih dinamis lebih banyak bergerak apa segala macam tapi menurut gue itu nggak masalah sih kalau memang itu datangnya dari permintaan pelatih ya maka kita percaya aja kalau memang Sorloth ini adalah sosok yang tepat untuk gue nggak bilang tepat untuk Juventus tapi tepat untuk permainannya Spalletti mudah-mudahan itu tepat. Salah satu ya keuntungan yang kedua adalah um, Sorloth ini udah berpengalaman banget ya, udah usia 30 tahun, tinggi badannya 196 cm, dan selama 2 musim terakhir itu dia selalu nyetak gol 20 ya, nyampe di angka 20, 2 digit itu udah nyampe 20. Memang asisnya cuma 1 musim lalu, musim sebelumnya cuma 2, jadi memang pemain ini tipikal yang ya emang udah tinggal nyetak gol aja, nggak yang tipe dia turun ke bawah, asis segala macam, enggak gitu. Jadi ya fungsi dan kebutuhannya memang berbeda antara Sorloth dan Kolomuani. Jadi ya secara apa spesifik, secara skill, secara atribut, Sorloth memang dibutuhkan sebagai striker nomor 9, target man, ujung tombak yang siap menyambut bola-bola atas maupun bola-bola bawah. Itu yang mungkin tahun lalu kita tidak rasakan dari Vlahovic karena lebih banyak cedera juga kan. Ketika Spalletti masuk, Vlahovicnya cedera cukup panjang. Ketika udah sehat, nggak lama cedera lagi. Nah baru mulai gacor di akhir-akhir musim. Jadi sebenarnya Spalletti pun sebenarnya sedikit penasaran sama Vlahovic. Dia pengen bertahan kan sebenarnya Vlahovic kan. Iya. Dia pengen bertahan tapi ternyata ya masalah faktor teknis, masalah gaji segala macam akhirnya tidak terwujud. Ya makanya dia gimana caranya nih tolong datengin lagi striker yang seperti Vlahovic punya tubuh gede, bisa tajam di depan gawang. Meskipun gue masih agak sedikit traumatis ya, kita striker kidal, left footed, nomor 9. Dan kalau kita ngeliat beberapa video klipnya Sorloth itu juga banyak buang-buang peluang juga. Jadi gue agak trauma juga nih, aura buang peluangnya cukup kuat gitu ya. Tapi ya nggak masalah ya, kita coba dan salah satu keuntungannya bila dibandingkan Vlahovic saat itu kan benar-benar masih mentah ya, datang dari Fiorentina belum banyak pengalaman, sementara kita dapat Sorloth yang saat ini sudah matang banget, usia 30 tahun, sudah bermain di tim besar seperti Atletico Madrid dan sudah berpengalaman bermain di Liga Champion bersama Atletico, bersama Villarreal. Kita tahu dulu Vlahovic belum ada pengalaman main di Liga Champion. Makanya ketika pindah ke Juve bisa jadi dia beban mental segala macam. Nah sekarang gue berharap Sorloth secara mental itu sudah jauh lebih baik, jauh lebih matang daripada Vlahovic. Itu yang sebenarnya lebih gue harapkan secara mental. Oke. Jadi Sorloth ini seperti apa yang lo gambarkan, dia adalah pemain matang dan dia harusnya bisa catch up langsung dengan Ya, Juventus. Tapi yang paling penting adalah apakah nanti Spalletti bagaimana cara menggunakan Sorloth, dan lu memprediksi kayaknya Sorloth memang sesuai dengan kriterianya sebagai target man ya. betul. Dia tidak perlu ikut membangun fase serangan, dia nggak perlu drop ke bawah. Jadi kemungkinan akan konvensional sekali bagaimana Sorloth nanti akan digunakan oleh Spalletti. Nah, ini menarik. Kalau misalkan Sorloth ini adalah konvensional, pasti Sorloth pasti memerlukan dukungan passing, dukungan assist, atau dukungan kreativitas dari pemain tengah ataupun pemain sayap. Nah, menurut Rido, apakah kita memiliki cukup kreatif hari ini untuk mendukung Sorloth, ataukah
lebih dibutuhkan lagi pemain-pemain lain yang harus didatangkan untuk Sorloth ini. Kalau misalkan lo lihat sekarang, ya kan pemain sekarang kan bisa ketakar ya, ada Chico, ada Yildiz, ada Thuram, ada Locatelli. Apakah ini cukup untuk mendukung Sorloth ataukah masih perlu pemain kreatif lain untuk mendukung Sorloth? Berarti kita harus datangkan lagi dong. Ya silakan, Rido. Ya, kalau dari gue ya tergantung dari targetnya Juve musim depan ya. Hmm. Mau tetap hanya catch up 4 besar dan juara Euroleague gitu ya. Apa? Euroleague, atau memang jadi kontender Scudetto gitu. Kalau kontender Scudetto, ya kita masih butuh pemain yang kreatif buat mendukung Sorloth jadi ganas di depan, dan juga pemain-pemain kita yang lain, Yildiz dan Cico juga ganas. Tapi ya kalau targetnya hanya cetak 4 besar dan di Liga Eropa, menurut gue sih kalau pemain-pemain inti kita dari musim lalu dan plus ditambah Dusan diganti dengan Sorloth, menurut gue sih udah cukup. Kalau gue, kita tinggal cari penambal-penambal, misalnya ya kan kita tahu kita mau cari pengganti kiper ya, dimana yang bikin kita apa ya istilahnya ya dari level Buffon dan Chesney kita dapat di Gregorio yang musim lalu dan Perin juga yang kayak gitu. Ya mending kita setelah dapat Sorloth kita fokuskan di kiper gitu, daripada kita harus nyari lagi pemain-pemain yang apa ya, menurut gue ya, yang butuh waktu juga bakal nanti itu kalau untuk membangun chemistry apanya. Kecuali kalau memang target kita terlalu tinggi gitu ya, langsung Scudetto di musim depan. Ya oke, kita harus punya pemain yang kreatif, atau yang kata Pondra tadi ya, kita masih butuh Kolomani juga gitu, buat mengalami itu. Tapi kalau enggak ya realistis aja bro, duit nggak ada, mainnya cuma di Liga Malam Jumat, kita fokus di, menurutku kiper deh, itu aja kalau dulu. Oke. Jadi pendekatan lo pada Sorloth apakah memerlukan pemain kreatif tambahan? Itu semua tergantung target musim depan ya. Kalau Ya, musim depan target kita hanya 4 besar, menurut lo tim yang sekarang sudah cukup ideal. plus Tapi Sorloth. kalau kalau kita apa namanya ke kontender Scudetto, bahkan mau Scudetto, ini masih kurang tambahan. Tentu kalau kiper udah pasti tuh. Gue juga apapun yang terjadi sama Juventus sebenarnya harusnya di grade out dulu ini, bukan Iya, flopping out tuh. Kalau Di gue mah grade yang out. penting mah di grade out dulu. Jangan kagak out out nih. Kurang ajar. Ya, jadi kalau gua Sorloth sendiri, gua sebenarnya pribadi menginginkan kalau Sorloth ini kelihatannya udah mau ke Juventus, formasinya menjadi 4-2-3-1. Kenapa? Karena fullbacknya nanti kalau misalkan di kanan kan udah pasti Kalulu, kiri itu kemungkinan nanti kita mau bahas Cambiaso bisa cabut. Kalulu ini kan bagus crossing, jadi mobilitas Kalulu di fullback kanan itu biar benar-benar bisa benar-benar memberikan crossing kepada si Sorloth. Ditambah lagi ada satu pemain kreatif. Kalau gue apapun targetnya Juventus, gue masih membutuhkan satu pemain kreatif nomor 10. Jadi Sorloth benar-benar bisa dimaksimalkan. Ada dukungan dari pemain kreatif, ada dukungan dari penyerang sayap, ada dukungan dari fullback. Jadi lengkap. Jadi gue berharap formasi musim depan dengan adanya Sorloth menjadi 4-2-3-1. Apakah itu akan jadi seperti itu atau tidak? Ya gue nggak tahu. Tapi harapan gue seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira dengan berita yang terakhir tadi Paudra sudah sampaikan, Sorloth kita kunci berapa persen nih yakin menjadi pemain Juventus musim depan nih, Pondra? 0 sampai 100%? 75%. 75% ya. Jadi nomor 9 dong langsung dong. Sorloth. Apa masih buat Oke. yang lain? RKM. Sorloth kayaknya sih nomor 9 ya. Sorloth ya. 75, 76 lah, tadi udah gue hitung-hitung tuh kayaknya tuh. 76 lah. Legend. Pakai koma aja sekalian, 78 koma sekian. Oke. Ya kalau Rido, berapa persen nih kita ngebungkus Sorloth nih? ya kalau dari gue ya, walaupun tadi gue nggak oke dengan skema ekonominya ya, tapi kan itu gue ya, bukan direktur Juve yang beberapa tahun ini masuk angin gitu ya. Dan gue yakin malah 80%-nya akan dibungkus ini. Dan ngeliat yang tadi lu bilang urgensinya sebelum pilihannya akan dibungkus. Karena nggak melibatkan uang yang banyak. Ada Nico Gonzalez di situ gitu. Malah gue akan untuk mengambil RKM akan lebih sulit daripada ngambil Sorloth ini. Oh iya, iya. Iya, Harus jual Joe David dulu. betul. Ya, 80% gue setuju dengan Rido. Gue juga 80% karena lebih ke urgensi bahwa Juventus nggak punya striker. Ya, paling tidak ketika orang-orang main Piala Dunia, Juve udah punya striker dulu dah. Kan yang udah pasti kosong kan striker nih, dengan Ya, cabutnya Vlahovic. kalau nggak Oke, buying ya.
Iya betul. Karena kalau misalkan kita nggak dapat striker-striker kosongnya Vlahovic, ketunda-tunda, ntar ujung-ujungnya Openda 2 lagi. Panik buying. Ngapain juga, ya kan? Oke, itu mengenai Sorloth mungkin kita sudahi dulu. Nah, terus kita masuk ke materi penutup kita adalah tentang Cambiaso nih. Nah, Cambiaso berita-berita terakhir hari-hari belakang ada tawaran dari Barcelona. Sebelumnya ada tawaran dari Como. Juventus mungkin menargetkan bisa melepas Cambiaso karena ada kepentingan lain selain mencari penggantinya, yaitu situasi finansial Juventus untuk menutup financial fair play ya, di mana Juventus harus tetap nombok angkanya sekitar 50-60 bahkan. Oh, kalau itu kehilangan potensial Liga Champions sih. Kalau nggak salah ada nomboknya berapa deh. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah melepas Cambiaso nih bukan di angka yang fantastis nih. Dia hanya dilepas di angka 30 juta euro. Ini mah kayak angka, deh yang penting jadi dah. Yang penting jadi aja kalau di pasar tuh. Yang penting mah jadi aja nih mampu. Saya mah ngambil untung tipis gitu kalau di pasar. Ini bukan angka yang fantastis. Padahal sebelumnya di Winter Mercato, Cambiaso sempat dirumorkan bisa sampai 60-70 kalau City waktu itu jadi ya. Jadi ini hampir bisa dikatakan menurun harga jualnya Cambiaso dengan posisi ada urgensi di sana, Cambiaso harus segera dijual. Nah, gimana Pondra melihat Cambiaso kini kembali ada di pintu keluar Juventus? Kaitannya sekarang adalah kebutuhan finansial. Apakah ini salah satu pemain yang benar-benar bisa dikatakan sayang nih kalau dijual kalah hanya untuk uang, tapi apakah ini kita kalah dengan keadaan melihat situasi seperti ini, apalagi cuma dijualnya 30, gimana tanggapan Pondra? Ya kalau dari personal opinion gue ya, gue akan selalu bilang untuk setiap pemain Italiano di Juventus ketika itu dijual, gue akan selalu bilang sayang. Hmm, Gitu. Kita akan kembali lagi kehilangan talenta-talenta sepak bola Italia, apalagi hmm, Cambiaso ini kan pemain timnas ya. Artinya hmm, dengan kehilangan Cambiaso yang sudah kita bina selama 3 sampai 4 tahun terakhir, ini kan artinya Cambiaso sudah menjadi fondasi kan bersama Bremer, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Yildiz juga termasuk. Ini kalau bisa 5 sampai 6 pemain ini ya jangan sampai lepas gitu, jangan sampai dijual apapun risikonya. Kalaupun memang harus lepas, ya lu jual dengan harga fantastis gitu. Sama kayak waktu itu kita kejual Pogba, hmm. harga ratusan juta. Yang benar-benar memang itu kita mendapatkan keuntungan besar. Tapi kalau kita cuma jual 30 juta, itu sebuah hal yang sangat disayangkan banget gitu. Kita kehilangan talenta Italia yang di mana Italia kemarin mungkin gagal lolos Piala Dunia juga karena Juventusnya juga tidak memprovide pemain-pemain Italia gitu loh. Iya. Kitanya aja kurang pemain Italianya cuma ada 7 orang, itu pun 3-nya kiper. Cuma ada 4 pemain Italia kita punya, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Miretti. Ya itu yang gue selalu akan katakan, selama kita kehilangan pemain-pemain Italia, ya kita akan selalu sayang karena menurut gue memang Juventus itu cocoknya sama Italiano gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi emang kayaknya cocok aja udah. Mau sejelek-jeleknya Bernardeschi juga tetap aja kontribusinya cukup besar kan. Dia bisa Iya. juara Euro waktu bersama timnas Italia gitu. Hmm. Jadi menurut gue akan sayang kehilangan Cambiaso. Apalagi Cambiaso secara teknis dia bisa bermain di banyak posisi, bisa main di kanan, bisa main di tengah juga gelandang, dia bisa apa namanya masuk ke tengah dan very versatile lah. Dia juga bisa build up, sangat kreatif bermain di sisi kiri gitu ya. Makanya gue bilang ini akan sayang banget. Apalagi kalau kita cuman kejual 30 juta dan apalagi kalau sampai penggantinya pun juga pemain-pemain Pokemon itu akan lebih jauh disayangkan lagi gitu loh. Jadi kalau seandainya butuh uang menurut gua ya jangan dari Cambiaso gitu. Cari yang Bremer lah. Gua akan lebih nggak masalah kehilangan Bremer gitu. Bremer harganya 55 juta. 50 juta itu menurut gua masih lebih worth it ketimbang kita menjual Cambiaso 30 juta. Apalagi Bremer kan udah pernah ACL ya. Jadi Betul. kalau kalau bisa kita jual Bremer atau pemain-pemain lain itu akan lebih lebih worth it ketimbang kita melepas Cambiaso. Kecuali memang kita ngejual Cambiaso dengan harga mahal atau datangnya pun juga yang setimpal gitu, yang sebanding gitu kan. Nah, ini yang mungkin kita bisa bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Tapi untuk saat ini ya karena memang kondisinya secara finansial kita membutuhkan dana dan memang Spalletti di sisi kiri itu membutuhkan back kiri ya. Tadinya gue nggak berpikir untuk menggantikan posisi Cambiaso karena untuk mencari backup Cambiaso karena Kabal, Kostic ini kan nggak perform semua musim lalu. Bahkan McKennie harus jadi back kiri. Kalulu juga pernah jadi back kiri untuk menggantikan posisinya Cambiaso yang kadang-kadang suka out of control ya, kadang suka nggak disiplin gitu. Tadinya gue pikir bakal jadi backup Cambiaso, tapi kalau sampai backup
Cambiaso itu dijual. Buat gue, in my personal opinion, itu sangat sayang. Kita kelepasan salah satu talenta pemain kita di timnas. Ya, karena menurut lo hawa Italiano sudah nyatu sama Juventus ya. Iya, iya. Jangan sampai kurang lah gitu. Karena memang disayangkan juga kalau dia ke Barca dengan teknik yang cukup tinggi. Karena kan Biaso ini kan tekniknya cukup tinggi ya. Iya. Dia bisa masuk tuh. Ya ibaratnya dia bisa masuk ke tengah, masuk ke Iya. kotak penalti. Itu luar biasa ya. Bisa ngedrive banyak Hmm. bola dia. Terus bisa jadi pemain tengah. Bisa shoot dari luar kotak penalti. Ya, memang kekurangan satu. Atribut defense-nya nggak Iya. sebagus Kalulu Kalau lu misalkan. betul nggak Nah, disiplin, bener. ya Kadang jadi suka nggak disiplin. memang jadi keseimbangannya itu yang nggak ada di Cambiaso. Mungkin kalau dia Spalletti mau untuk improve lagi dia ditaruh di pemain tengah aja sih Iya, sebenarnya gue masih lagi penasaran ideal. dia main di tengah tuh gimana, karena sempat sering kalau dia membantu ke tengah itu dia cukup bagus ngasih passing-passing Iya, memang progresifnya. dia memang jadi outliernya passing juga kan. Dia ke tengah Mm-mm. itu kan supaya dia bisa dikasih bola kan dari pemain Betul, tengah kan betul. gitu. Cuman ya nggak tahu. Spalletti masih ngeliat dia adalah fullback. Mm-mm. Jadi tugas defense-nya masih kena tanggung jawab dia gitu loh. Ya kalau buat Rido gimana nih dengan tawaran 30 juta ke Barcelona? Kemungkinan sih kayaknya kalau Barca yang minat, biasanya mau aja ya. Siapa sih nggak mau ke Barca? Ya, Tapi kalau ke Como kayaknya biasanya juga belum tentu mau dah. Kalau ke Como ya. Tapi kan kalau ke Barca sih kayaknya mau aja sih dia deh. Nah gimana lu melihat Cambiaso? Apakah kalau dilepas keseimbangan timnya seperti apa? Terus juga pengganti Cambiaso menurut lu apakah harus sama dengan kayak Cambiaso secara teknik dan skill ataukah kita butuh fullback murni aja nih kayak model Kalulu yang mobilitas, yang bisa crossing atau seperti apa menurut lu? Dok? ya, gue dengar-dengar juga dia kalau mau dijual dia nggak mau ke Como, dia maunya ke Barcelona. Iyalah, gue juga kalau jadi Ya. Cambiaso ngapain gue ke Como? Ke Barca lah. Mm. Nah, ya tadi gue bilang dari Pondra kan, ya sayang aja gitu. Malah event untuk ngelepas Gatti aja gue sayang ya. Ini Cambiaso Hmm. pula. Dan harganya juga 30 juta. Kalau misalnya 60 juta, itu masih oke gitu. Kita bisa menutup menutup defisit kita Oh, masih ada masih bisa sisa beli buat lagi ya. pencari penggantinya. Tapi kalau sekarang ya kan ini hanya impas doang, ya kan? Kita nggak akan mungkin dapat cari pengganti yang mendekati gitu ya. Pemain Pokemon lagi kata yang dibilang Pondra tadi gitu. Nah, menurut gua ya daripada harus dapat pemain Pokemon lagi ya penggantinya ya siapin aja Lord Kelly di situ gitu. Lord Kelly akan balik lagi ke Kayak posisi yang fullback. Fullback iya lagi dia. balik lagi dia ke posisi fullback gitu. Dan dia juga cuman minusnya ya dia kan nggak seversatil Cambiaso gitu, nggak seteknikal Cambiaso dia lebih ke atribut defense aja yang lebih baik dari Cambiaso gitu. Daripada harus cari pemain pengganti yang dia pasti nanti akan melibatkan duit yang lebih banyak ya kita ingat aja tahun lalu kayak gimana kita menjual membarter Alberto Costa dengan Joao Yo Mario Mario. Yo Mario. ya kan Alberto Costa lagi gacor-gacornya kita dapat harusnya kita pupuk dari semusim lagi bisa kita jual 50 juta euro musim ini gitu ya tapi enggak belat aja jual dengan Joao Mario dan pemainnya surplus Joao Mario itu nggak bisa kepake kayak gitu dari gua. Oke, ya jadi ya sama ya temanya sama sangat disayangkan melepas Cambiaso karena dari sisi teknikal Cambiaso ini memang sangat menarik ya untuk ada di Juventus. Ya gue juga ya memang paling ideal tinggal jual Bremer. Cuman kan masalah Ya, tawaran yang datang ke Belum Cambiaso ada. Barca. Ya. even jual Bremer Itu juga 40 belum juta aja oke menurut gua. itu juga belum ada tawaran Cambiaso itu. Itu 30 juta euro katanya nilainya dari Enggak, Barca. matoknya si Juve, tapi kontaknya Barcelona ke Juve belum ada juga setahu gua. Ya itu dari Toto Sport. Enggak, anything, bukan bukan nggak harus Barcelona. Iya tapi Siapapun yang mau kalau beli, mau dijualnya 30 gitu. kalau gue jadi Barca kalau gue jadi siapapun kalau dengar harganya 30 juta akan gue ambil. Ya iyalah. Ya iyalah. Lu bisa dapat fullback yang bisa ngedrive sampai ke tengah, masuk kotak penalti segala macem. Wah, ini lu gila sih sebenarnya sih. Juventus tuh cuma sampai 30 tuh kelihatan banget orang butuh duit, kelihatannya. Iya. Kelihatan banget, kelihatan banget orang, ya penting jadi saya mah gitu. Gimana sih lu? Kayak orang Hmm.
kayak orang lagi apa sih? Kalau dulu orang kena narkoba gitu. Yang penting kejual Nih, aja nih barang nih. nih ya Ya kabar kan? terakhir. Kabar terakhir tuh baru shortlist. Cambiaso tuh baru shortlistnya Barcelona, belum ada tawaran juga. Nah, Juve meminta minimal 30 juta untuk membuka negosiasi. Negosiasi loh. Jadi masih bisa turun tuh harganya. Oh, masa masih bisa turun gila Ini lah. ya, gue baca di Twitter dari Menurut Nico Sira. Nico menurut Sira gue yang sih ngomong. Komoli agak-agak Nico Sira. agak-agak sih kalau lo Ya, jual ini kan. laporannya Nico Sira ya. Kita kan nggak Iya, kalau maksud bisa gua ini tahu. kalaupun terjadi dijual di bawah 30 tuh agak-agak sih Komoli Ya. sih menurut gua ya. Agak-agak sih maksud gue. Kayak udah BU banget ya. Kayak lu, kayak lu kena narkoba mau jual barang ya sih. Nggak ada lah cerita jual Cambiaso di bawah 30. Ada juga jual Cambiaso mah 50 Iya, udah paling 50 udah standar. benar. Standar ya. Kalau mau fantasi 70. Ya orang kita lihat skill setnya dong. Jangan lihat dia Udah cuman gitu 30 juta kita jual Cambiaso juga backupnya nggak ada, itu yang gue gedek gitu loh. Kecuali kita udah punya back kiri yang baru muncul bagus, pemain muda, kayaknya ini bisa nih musim depan kita plot gitu kan. Ya udah deh Cambiaso keluar nggak apa-apa gitu. Lah ini Kostik kabal. Kostik ini juga cabut kok. kabel Kelly. kabel Kelly. juga. Berarti kan kita mesti nyari pemain dua kan paling nggak kan? Mesti Iya. nyari dua back kiri gitu. Iya. Mau nyari dengan harga 30 juta mau nyari siapa coba? Ya Nyari kan dua back 30 kiri. jutanya juga buat Astaga, buat astaga. nombok itu Buat juga, nombok buat makanya. Banyak nol FFP. nol. Astagfirullah. Ya jadi ya inilah situasi Juventus bila tidak diurus dengan baik, jadi harus bisa kemungkinan kehilangan pemain terbaiknya salah satunya Cambiaso. Dan gue masih berharap bukan Cambiaso dulu yang dilepas, masih berharap Bremer. Cuman ya kita Ya, nggak tahu lah. Tapi beritanya memang di akhir-akhir ini Cambiaso lagi kenceng nih. Tapi kalau dia sendiri sih dia nggak pengen ya ke Como ya. Tapi Barca itu memang menarik sih untuk menggoda ya, Iman. ya. Pelompatan karir kan. Menggoda Iman ya, menggoda Iman Cambiaso ya. Gue sih yakin ya Cambiaso kalau digoda di klub Serie A kayaknya dia nggak bakal cabut ya. Tapi kalau digoda Barca ini nih, atau digoda City lagi City. misalkan, ya mungkin-mungkin aja dia juga mau ya. Nah makanya kita nanti lihat lagi. Kita nggak perlu prediksikan karena kita bertiga sepakat ingin Cambiaso di sini. Jadi nggak usah diprediksi dia cabut atau tidak. Jadi gua rasa itu teman-teman bagi yang nonton, apakah teman-teman yakin Cambiaso cabut atau tidak? Kalau kita bertiga di sini berharap tidak cabut. Kalau gue berharap tidak cabut tapi jangan main di fullback deh. Main di pemain Gelandang tengah ya, aja, gelandang main aja. di Bagus gelandang deh aja. gelandang tuh. Main Jadi di Gareth Bale gelandang. aja, jadi Gareth Iya, Bale. Mudah-mudahan Spalletti jadi mau Philip Lam. betul, mudah-mudahan Spalletti mau improve ya gitu. Terus ya itu aja mungkin dari kita ya Sorloth karena ini lagi hot topic ya Sorloth, terus kedua juga Cambiaso, dan kita lihat apakah perkembangan beberapa hari terakhir ini bisa mengunci Sorloth yang akan here we go, dan Cambiaso mudah-mudahan tidak tersentuh. Mungkin itu aja ya kali ya buat Pondra, buat Rido ya. Oke. Dan kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe. Dan tunggu kita di video selanjutnya. Fino alla fine. Forza Juve. Forza Juve!